Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan ke bab 7 yaitu mengenai transformasi organisasi dengan berbagai intervensi strategi. Baik, hal-hal yang perlu diperhatikan yang pertama adalah mengenai pemahaman tentang transformasi organisasi. Kemudian mengenai kultur organisasi, mengenai matriks strategi kultur, dan manajemen perubahan organisasi. Artinya bahwa di sini kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan transformasi organisasi. Nah, ini berikutnya, transformasi organisasi itu merupakan hal yang sifatnya drastis, mendadak, dan diarahkan pada 3 faktor organisasi. Yang pertama adalah struktur organisasi secara keseluruhan, kemudian proses, dan juga kultur organisasi. Artinya bahwa perubahan di sini adalah berkaitan dengan struktur. Artinya di struktur itu ada perubahan. Misal ada penambahan-penambahan bagian atau ada pengurangan-pengurangan bagian daripada struktur tersebut. Kemudian kalau di proses manajemen, misalnya bagaimana yang berkaitan dengan masalah rekrutmen, bagaimana dengan masalah seleksi, kemudian bagaimana juga berkaitan dengan placement, kemudian juga berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh manajemen untuk tetap mempertahankan kinerja organisasi sebaik mungkin ataupun juga kinerja daripada masing-masing karyawan seperti itu. Jadi di sini prosesnya itu harus sesuai dengan apa? Sesuai dengan budaya ataupun aturan-aturan yang ada di dalam perusahaan. Kemudian kultur organisasi, nah ini berhubungan dengan budaya organisasi. Nah kalau kita bicara tentang budaya organisasi atau kultur organisasi, maka kita akan bicara tentang peraturan-peraturan yang berlaku di dalam perusahaan ataupun juga berkaitan dengan hal-hal yang menjadi value atau hal-hal yang menjadi ciri-ciri khas daripada perusahaan masing-masing seperti itu. Baik, next. Ciri-cirinya apa? Di sini adanya diskontinuitas lingkungan. Artinya bahwa di sini ada sesuatu yang berubah, ada yang tidak berkelanjutan seperti itu. Kemudian perubahan yang bersifat revolusioner, jadi secara keseluruhan. Kemudian perubahan dengan pendekatan yang mewujudkan pendekatan direktif, artinya secara langsung ataupun secara struktural. Kemudian berikutnya adalah adanya strategi perubahan. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa strategi perubahan, yaitu berkaitan dengan masalah apa? Yaitu pertama adalah kerangka waktu perubahan. Artinya kita tentukan dulu perubahan ini dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Nah, biasanya kita juga ada waktu antara waktu dengan menggunakan jangka panjang ataupun dengan jangka pendek. Jadi ada sesuatu yang di tengah-tengahnya, yaitu yang sifatnya adalah sementara. Kemudian berikutnya adalah tingkat dukungan dari kultur organisasi. Artinya setiap adanya perubahan, pasti akan ada resistensi, artinya akan ada penolakan-penolakan. Nah, bagaimana kita melihat ya dukungan terhadap perubahan tersebut, apakah didukung oleh semua bagian yang ada di organisasi atau tidak. Kemudian juga kita lihat bentuk dan jenis tingkat ketidakpastian pada lingkungan. Apakah tingkatnya itu urgent ataukah tidak seperti itu, ataukah biasa saja. Jadi supaya kita bisa melakukan strategi dan juga melakukan apa sih prioritas yang akan kita lakukan untuk perubahan tersebut. Kemudian berikutnya ada 4 tipologi strategi perubahan. Yang pertama adalah strategi berdasarkan pendekatan evolusi partisipatif. Artinya perubahan itu secara bertahap, berevolusi pelan-pelan gitu ya, pelan-pelan. Kemudian transformasi bersifat karismatik ya. Artinya di sini ketergantungan kita bahwa hal perubahan tersebut ditentukan oleh pemimpin kita ya. Bagaimana secara keseluruhan ataupun secara bersamaan itu adalah memberikan contoh. Artinya sebuah transformasi yang memberikan contoh supaya bisa diikuti untuk melakukan perubahan. Kemudian dilakukan dengan dengan pendekatan-pendekatan yang lebih baik seperti itu. Kemudian evolusi yang dipaksakan, artinya perubahan yang memang harus tidak bisa kita tolak. Artinya bahwa kita harus berubah. Karena kalau
misalnya tidak berubah, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh perusahaan ataupun juga oleh bagian-bagian yang ada di perusahaan tersebut. Jadi perubahan itu harus dilakukan, tidak bisa ditawar seperti itu. Seperti pada saat ini misalnya kita melakukan perubahan di dalam sistem pembelajaran yang mau nggak mau ya harus, karena apa? Kalau tidak maka bisa jadi kalau kita tidak menggunakan sistem pembelajaran daring maka bisa jadi kelas tidak bisa terlaksana dengan baik. Kemudian transformasi diktatorial. Jadi benar-benar dipaksakan di bawah satu komando seperti itu. Jadi tidak memerlukan pendapat dari orang lain karena kita harus ngikut aja sama pemimpin seperti itu. Kemudian kultur organisasi. Karena di sini mungkin bisa dibaca sendiri ya, mencakup nilai-nilai yang mempunyai makna sama bagi para anggotanya, keyakinan yang sama tentang keberadaan organisasi dan perilaku tertentu yang diharapkan ditampilkan oleh semua anggota organisasi. Artinya betul-betul eh, harus dilaksanakan ya, mencakup nilai-nilai. Kemudian eh, kultur menyangkut apa saja di sini. Di sini gaya kepemimpinan puncak, kemudian norma-norma, aturan-aturan, sistem nilai dan juga masalah keyakinan. Kemudian selanjutnya kesesuaian strategi untuk meningkatkan apa? Meningkatkan produktivitas, rasa kebersamaan, rasa memiliki dan juga memperbesar perolehan keuntungan. Nah, pada akhirnya semua yang dilakukan adalah untuk mendapatkan laba. Baik, selanjutnya, nah, mengapa di sini perlu juga adanya berbagi visi? Ya, karena di sini ada beberapa tahap dalam visi, yaitu berbagi visi, kemudian memberdayakan individu, pengakuan kinerja, dan juga menghargai kinerja. Artinya bahwa visi itu harus disampaikan kepada seluruh anggota organisasi, kemudian bagaimana kita memberdayakan individu-individu SDM yang ada agar bisa memaksimalkan kinerjanya, kemudian juga memberikan pengakuan terhadap kinerja dan juga menghargai kinerja. Nah, salah satu cara untuk menghargai kinerja ya tentu bisa saja dengan misalnya memberikan promosi, kemudian juga memberikan penghargaan-penghargaan, ataupun juga memberikan refreshing, itu juga salah satu cara menghargai kinerja. Next, nah ini matriks, ini bisa dibaca sendiri saya kira ya. Di sini ada bagaimana kita mengelola perubahan, bagaimana kita memperkuat kultur, kemudian bagaimana kita mengelola perubahan sekitar kultur, kemudian juga mengubah strategi agar sesuai dengan kultur dan risiko yang timbul mungkin lebih besar seperti itu. Nah, adapun bisa digambarkan sebagai berikut. Nah, ini matriknya. Jadi jika potensi kesesuaian perubahan dengan kultur yang ada itu rendah, kemudian perlunya perubahan strategi juga rendah, maka yang kita lakukan adalah mengubah strategi. Tetapi jika potensi kesesuaian perubahan dengan kultur yang ada itu rendah, tetapi perlunya perubahan strategi itu tinggi, maka yang kita lakukan adalah kelola perubahan di sekitar kultur. Jika potensi kesesuaian perubahan dengan kultur yang ada itu tinggi, tetapi dengan perlunya perubahan strategi itu rendah, maka kita lakukan adalah perkuat kultur. Nah, jika potensi kesesuaian perubahan dengan kultur yang ada itu tinggi, kemudian perlunya perubahan strategi juga tinggi, maka yang dilakukan adalah kelola perubahan. Artinya kita memaksimalkan perubahan tersebut karena sejatinya hal yang abadi adalah perubahan ya. Jadi kita harus melakukan perubahan, berubah lagi, berubah lagi, berubah lagi. Menyesuaikan dengan apa? Menyesuaikan dengan keperluan konsumen, menyesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada pada saat ini, seperti itu. Supaya apa? Supaya perusahaan tetap bisa bertahan. Nah, ini penjelasannya. Ibu kira bisa dibaca sendiri ya. Nah, ini. Ya. Oke. Nah, ini kita lihat ada 3 sistem dalam organisasi ya. Di sini ada sistem yang bersifat teknikal, bersifat politik, bersifat kultural. Artinya di sini bahwa berkaitan dengan proses-proses ya, pelaksanaannya ini juga terkaitan dengan hal-hal yang masalah-masalah internal maupun eksternal ya, tentang kondisi-kondisi dan juga keterkaitannya dengan pemerintahan, kemudian juga dengan juga perusahaan-perusahaan ya yang misalnya bekerjasama dengan perusahaan di luar seperti itu, maka tentu hal-hal yang bersifat politik itu juga harus menjadi perhatian khusus.
kemudian juga bersifat kultural, artinya berkaitan dengan masalah budaya organisasi. Nah, apa yang dilakukan di sini adalah pertama mengembangkan citra, kemudian yang kedua memisahkan ketiga sistem dan melakukan intervensi masing-masing, kemudian yang ketiga berbuat rencana untuk menghubungkan kembali ketiga sistem. Artinya bahwa ketiga sistem ini tidak bisa dipisahkan ya, antara sistem yang bersifat teknikal, politik, dan juga kultural. Dan ini sangat luas sekali, silakan nanti kalian mencari contoh-contoh yang lain. Baik, Ibu kira cukup sekian yang materi untuk hari ini. Dan silakan nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan, dan yang terpenting adalah kalian mencari contoh-contoh kasus yang berkaitan dengan masalah-masalah transformasi organisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.